melanjutkan materinya, kemudian nanti tanya jawab setelah Pak Kasubdit memberikan materi. Silakan Pak Kasubdit. Lanjut ya. Ini tentang asesmen kompetensi siswa Indonesia di madrasah atau yang kita sebut dengan aksi madrasah. Yang di luar sana itu disebut dengan AKM, asesmen kompetensi madrasah. Ini barangnya beda walaupun maksudnya hampir-hampir sama. Nah, saya akan menjelaskan bapak-bapak, ibu-ibu tentang asesmen kompetensi siswa di madrasah ini dengan tujuan supaya penangkapan kita, pemahaman kita tentang ini itu sama dan benar. Nah, pertama yang perlu saya jelaskan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa asesmen kompetensi siswa Indonesia ini adalah basis itu menjadi dasar Bapak Ibu ya. Basis diagnostik di dalam menentukan kebijakan mutu peningkatan pendidikan madrasah. Jadi baseline informasi untuk penentuan kebijakan pendidikan madrasah. Ini termasuk yang ada di Dikbud yang namanya AKM pun itu sama Bapak Ibu. Artinya tujuannya untuk ini. Nah, pertama yang perlu saya tekankan kepada semua di dalam sosialisasi sampai ke daerah, sampai ke madrasah, Bapak Ibu pengawas kepada madrasah-madrasah, bahwa asesmen kompetensi siswa Indonesia ini adalah instrumen untuk peningkatan mutu pendidikan madrasah. Sehingga jangan sampai ada salah pemahaman. Asesmen kompetensi siswa Indonesia ini seakan-akan menjadi tujuan utama, seperti halnya ujian nasional. Saya masih mendapatkan beberapa informasi dari lapangan, seakan-akan kesannya bahwa asesmen kompetensi siswa Indonesia ini adalah penggantinya ujian nasional, sehingga perilakunya juga sama dengan ujian nasional. Ini yang saya katakan di tempat ini, di awal ini, tidak. Jadi ujian nasional dengan aksi madrasah termasuk AKM itu beda Bapak Ibu, bukan sama. Saya katakan betul, setelah ujian nasional itu dihapus, kemudian diganti dengan aksi, atau kalau di dunia sekolah itu diganti dengan AKM, itu benar. Tetapi bukan berarti ujian nasional dengan aksi atau dengan AKM itu sama. Tidak. Dua-duanya beda. Apa bedanya? Bapak Ibu kalau lihat peta atau lihat gambar yang saya tunjukkan, ujian nasional itu letaknya di akhir ini Bapak Ibu. Ya, saya kasih ya. Saya kasih gambar. Saya kasih gambar. Saya kalau mau bikin gambar. Jadi yang gambarnya manusia yang ada lampunya, ini kalau ujian nasional dulu letaknya di sini. Layar saya kelihatan nggak ini? Jadi letaknya di hasil belajar siswa ini Bapak Ibu. Sedangkan asesmen itu adalah sebuah pengukuran
untuk mendiagnostik kondisi siswa. Mendiagnostik itu adalah memeriksa dalam suatu titik tertentu untuk melihat kondisi anak ini sehat atau tidak. Itu kalau saya analogikan dengan kesehatan itu seperti itu. Diperiksa anak ini sehat atau tidak. Tidak ada hubungannya dengan prestasi anak ini, tidak. Jadi aksi atau AKM itu tidak ada hubungannya dengan prestasi belajar anak. Tapi asesmen aksi atau AKM itu kondisi, hubungannya adalah dengan kondisi kompetensi anak. Kondisi kompetensi anak ini nanti setelah diperiksa akan menjadi pertimbangan bahwa di pembelajaran di madrasah itu ini perlu ada perbaikan atau tidak. Secara lebih luas lagi, dalam suatu wilayah ini perlu ada kebijakan perbaikan atau tidak. Lebih besar lagi dalam suatu wilayah, misalnya provinsi segala macam, perlu ada upaya perbaikan atau tidak. Itu gunanya. Sedangkan ujian nasional itu dulu untuk mengukur prestasi anak. Sedangkan asesmen untuk diagnostik. Nah, itu bedanya jelas. Jadi pertama yang perlu dipahami bahwa aksi berbeda dengan ujian-ujian sebelumnya. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu bertanya, untuk prestasi anak, apakah sekarang tidak perlu diukur dengan adanya asesmen? Saya jawab, prestasi anak tetap perlu diukur. Hanya saja sekarang pengukuran yang ada hubungannya dengan prestasi itu semuanya sudah kita serahkan kepada satuan pendidikan atau madrasah masing-masing, atau lebih kecil lagi kepada gurunya masing-masing. Dengan demikian, ulangan harian atau penilaian harian itu tetap ada. Siapa yang menjalankan? Guru. Penilaian akhir semester, apakah masih ada? Masih ada. Siapa yang melaksanakan? Guru. Penilaian akhir tahun untuk kenaikan atau tidak masih ada? Tidak, masih ada. Siapa yang menjalankan? Guru. Penilaian akhir program untuk sebuah kelulusan masih perlu ada enggak? Masih. Siapa yang membuat? Guru. Dengan demikian, Bapak Ibu perlu ketahui, asesmen kompetensi siswa itu memang betul-betul dilakukan oleh negara. Tujuannya adalah dalam rangka membantu madrasah meningkatkan kualitas, bukan menggantikan tugas guru mengukur prestasi siswanya. Untuk mengukur prestasi siswanya, kita serahkan kepada guru. Kalau begitu, untuk nilai rapot siswa dasarnya siapa? Tes yang dibuat oleh guru tadi. Untuk memutuskan kenaikan siswa di rapot, itu dasarnya apa? Penilaian yang dilakukan oleh guru tadi. Kelulusan nanti yang akan dituliskan di ijazah itu apa? Itu adalah berdasarkan penilaian dari guru tadi. Itu mulai dari tingkat MI sampai MA, seperti itu. Sedangkan asesmen itu betul-betul upaya pemerintah ingin membantu guru-guru
ingin membantu kepala madrasah, ingin membantu pengawas bagaimana berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran di setiap satuan pendidikan, di setiap daerah, dan akhirnya adalah seluruh Indonesia. Perlu diketahui Ibu Bapak, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur, bahwa kita ini ada ukuran kemampuan manusia yang diharapkan nanti bisa menyelesaikan tantangan zaman. Di saat dunia perkembangan kehidupan peradabannya sudah makin tinggi, diharapkan manusia-manusia yang ada hidup di saat itu bisa mengikuti perubahan kehidupan supaya tetap bisa berbahagia. Maka diperlukan sebuah kompetensi atau kemampuan anak, kemampuan manusianya, supaya bisa hidup menguasai zamannya, tapi tidak dikuasai zaman, tapi justru menguasai zaman. Beda ya. Kalau kita menguasai zaman, itu kita bahagia Bapak Ibu. Zamannya masih apapun berubahnya, kita bisa mengatasi terus. Tapi kalau kita sudah terlindas oleh perkembangan zaman, kita tidak mampu apa-apa. Itu orang yang tidak bahagia. Nah, di dalam rangka mempersiapkan manusia itu agar hidup di dunia itu bahagia, dalam perhitungan-perhitungan dunia seperti tadi, maka kemudian secara internasional kita tetapkan PISA, Program for International Student Assessment, untuk program assessment untuk melihat kemampuan anak-anak secara internasional. Untuk apa bisa itu dilakukan? Untuk tadi memproyeksikan kehidupan 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, kita mempersiapkan anak-anak kita bisa bahagia mengikuti atau menangani perkembangan zaman itu. Karena itu dipacu oleh masyarakat internasional atau OECD, himpunan negara-negara maju di dunia. Yang kemudian di berbagai negara itu menjadi sebuah program untuk bisa menyiapkan sebagaimana yang diinginkan PISA tadi. Karena apa? Tujuan pendidikan itu pada dasarnya adalah mengantarkan manusia untuk sejahtera, atau bahasa kerennya disebut welfare, sejahtera. Apa itu sejahtera? Bukan istrinya 4, bukan. Bukan uangnya 1 gudang, bukan. Itu urusannya lain. Tapi yang dinamakan sejahtera itu apabila dia hidup dalam kondisi apapun nanti dunia itu, dia survive. Dia bisa mengatasinya dengan baik, sehingga tadi disebut sejahtera, bahagia. Uangnya banyak, tapi dia tidak bisa mengatasi dunia, tertekan, Mbak. Nggak bahagia. Istrinya banyak, tapi tidak bisa mengatasi dunia, kurus kering, Mbak. Tetapi kalau dia mampu mengatasi dunia, walaupun istrinya 1, uangnya 1 gudang, segala macam, insya Allah survive. Nggak ada yang ditakuti, dia survive, enjoy saja. Itulah yang kita siapkan dalam pendidikan. Masalah nanti naik kelas, masalah kelulusan, itu sudah diberikan kewenangannya kepada guru. Sehingga Bapak Ibu, target dari tayangan saya pertama ini untuk menyadarkan kita semua. Bapak Ibu,
di dalam penyelenggaraan pembelajaran di madrasah atau di sekolah untuk tetangga kita, orientasi kita sekarang harus kita luruskan. Kita memberikan pembelajaran anak-anak itu untuk apa? Yaitu untuk mengantarkan anak-anak hidup di masa depan. Bukan semata-mata mengantarkan anak-anak untuk dapat rapot, nilai rapot untuk mendapatkan nilai ijazah, bukan. Tapi untuk hidup di depan. Sedangkan nilai ijazah atau rapot itu apa? Itu adalah indikator, tanda-tanda bahwa anak yang baik, anak yang kemampuannya tinggi, tanda-tandanya adalah rapotnya begini, ijazahnya begini. Tetapi Bapak Ibu, jangan sampai salah jalan, akhirnya yang dikejar cuma indikatornya saja, dengan segala cara. Akhirnya apa? Pembelajaran isinya cuma latihan soal. Padahal namanya belajar di madrasah atau sekolah itu ya belajar, bukan latihan soal. Latihan soal tidak bisa mengantarkan anak-anak hidup bahagia. Latihan soal itu kalau soalnya sudah dijawab belum tentu 1 minggu masih ingat. Tapi anak-anak kita ini sekarang perlu kita antarkan kepada pembelajaran untuk mempersiapkan dia hidup di masa depan. Untuk membantu pembelajaran yang baik itulah yang meningkat kualitasnya, kita bantu dengan asesmen kompetensi siswa Indonesia atau asesmen kompetensi minimal. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sampai dengan aksi atau AKM ini kemudian bapak-bapak, ibu-ibu sekarang ributnya justru mempersiapkan latihan-latihan anak untuk mengerjakan aksi atau mengerjakan AKM. Tidak perlu. Tidak perlu. Itu berarti bapak ibu masih jalan pintas lagi, tidak perlu. Dan nanti hasil AKM atau hasil aksi itu tidak akan bisa Bapak Ibu gunakan untuk membuat ranking-ranking. Sengaja kita tidak membuat begitu. Nanti isinya adalah deskripsi kondisi. Dan kita sudah statement di Kemenak maupun di Kebud sama aksi di Kemenak, AKM di Kemendikbud yang diselenggarakan Kemendikbud, kita sama-sama itu nanti datanya tidak diekspos umum, tapi diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan. Sebagaimana kalau orang check up ke laboratorium kesehatan, laboratorium kan tidak memasang di koran hasil check upnya seseorang kan, itu nanti diberikan pada masing-masing karena itu privasi. Nanti masing-masing orang terserah mau bagaimana. Tapi tujuan check up tadi itu untuk data awal supaya menyiapkan dirinya sehat kan ya. Sama dengan asesmen ini dalam rangka nanti hasilnya untuk membantu kita pertama mengetahui sehat atau tidak, kemudian kalau tidak sehat apanya yang perlu diperbaiki, apa kolesterolnya atau ginjalnya atau darahnya atau apanya lah, itu di asesmen nanti akan dijelaskan satu-satu. Kalau nggak di asesmen kan kita tidak tahu, cuma tahunya sakit panas dikasih obat penurun panas, padahal kita nggak tahu sakit panasnya penyebabnya apa. Padahal sakit panas itu macam-macam, ada yang karena demam berdarah, ada yang karena tipes, ada yang karena COVID dan macam-macam lah, itu perlu didiagnostik. Nah, diagnostiknya itu adalah asesmen kompetensi siswa Indonesia. Jadi, Bapak Ibu, kalau sekarang Bapak Ibu bertanya, apa ya Pak yang semestinya perlu saya siapkan untuk menyambut aksi atau AKM? Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Yang perlu kita siapkan untuk merespon aksi atau AKM
adalah membangun budaya belajar, bukan latihan soal AKM. Sekarang ini di toko-toko sudah banyak Bapak Ibu para calo yang sudah mengisi buku-buku di Gramedia di macam-macam. Judulnya adalah bedah SKL, persiapan SKL, bimbingan belajar AKM aksi. Itu semuanya salah Bapak Ibu. Yang perlu dipersiapkan semuanya adalah membangun budaya belajar. Karena itu di sini saya tulis aksi atau asesmen kompetensi siswa Indonesia dirancang untuk membantu para guru memperoleh informasi yang akurat tentang kompetensi siswa, baik itu literasi membaca, numerasi, sains, dan sosial budaya. Nah, kemudian yang kedua, melalui asesmen ini nanti diharapkan guru lebih memahami apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid nanti akhirnya. Dengan adanya aksi ini, Kemenak akan memiliki basis diagnostik yang kuat untuk menentukan kebijakan mutu pendidikan madrasah itu secara sistemik. Nanti kami akan di Direktorat SKK akan mengeluarkan kebijakan apa, dasarnya adalah hasil diagnostik dari semua madrasah di Indonesia. Sehingga NTB perlu dibantu ini, karena NTB kondisinya kayak gitu. Apakah yang diberikan di NTB sama dengan NTT? Beda, belum tentu sama. Apakah sama dengan Sulawesi? Belum tentu sama. Apa dasarnya kok bisa tidak sama? Hasil diagnostiknya. Nah, jadi asesmen itu posisinya seperti itu Bapak Ibu. Persiapan untuk asesmen adalah membangun budaya belajar. Lanjut, saya lanjutkan. Nah, ini rencana-rencana kita. Tahun 2020 ini kita sedang mempersiapkan instrumennya, termasuk di Dikbud juga begitu. Nanti implementasinya itu baru tahun 2021. Nanti ada aturan yang akan diberikan masing-masing kepada Bapak Ibu. Ini sekilas saja. Tahun 2022 dan seterusnya nanti akan lebih besar lagi treatmentnya. Roadmap aksi madrasah jangka panjang ini termasuk nanti juga untuk AKM seperti ini. Sekarang ini, tahun ini kita sedang mempersiapkan selama 1 tahun Bapak Ibu, nanti tahun 2021 itu mulai berjalan. Nanti insya Allah akan menjadi program tetap di Dirjen Pendis dan nanti akan menjadi budaya mutu madrasah kita. Di dalam rangka mewujudkan pembelajaran abad 21 untuk siswa madrasah. Nah, manfaat aksi madrasah termasuk nanti AKM juga yang diselenggarakan di Dikbud itu Bapak Ibu secara internal itu apa? Yaitu Kementerian Agama, pemerintah dan madrasah itu memiliki basis diagnostik, punya data yang kuat untuk menentukan kebijakan mutu pendidikan madrasah. Jadi kita tidak coba-coba tanpa dasar. Apa? Perbaikan mutu pembelajaran, 2. Peningkatan mutu kapasitas guru. Jadi kebijakan untuk gurunya perlu diapakan nanti dasarnya itu. Terus berikutnya membangun budaya belajar dan sebagainya. Secara eksternal nanti kita bisa menyiapkan kesejahteraan anak-anak. Tadi tujuan pembelajaran yang sesungguhnya adalah sejahtera. Nah, ini Bapak Ibu bedanya AKM dengan aksi. Aksi itu nanti akan lebih ngerucut Bapak Ibu yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama itu akan memetakan atau akan memotret kondisi itu mulai dari siswanya, kelasnya sampai madrasahnya. Sedangkan yang diselenggarakan Kemendikbud AKM itu hanya memotret sistem secara makro besar. Nah, oleh karena itu, yang diselenggarakan madrasah ini nanti akan lebih detail. Dua-duanya sekarang masih dalam pembahasan untuk kerjasama, Bapak Ibu.
kita nggak usah pusing-pusing bagaimana nanti kerjasamanya, tapi yang jelas yang diselenggarakan madrasah ini lebih detail dan lebih teknis, bisa membantu perbaikan pembelajaran di setiap madrasah. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu untuk menyambut aksi dan AKM, bapak ibu nggak usah pusing-pusing untuk latihan, bimbingan belajar dan sebagainya. Justru yang bapak ibu sekarang harus pusingkan adalah bagaimana membangun budaya belajar di kalangan guru, di kalangan murid-murid, semuanya di kalangan orang tua, supaya kita bisa mewujudkan seperti yang dideklarasikan oleh Pak Menteri, dideklarasikan oleh Pak Direktur, yaitu mewujudkan madrasah yang hebat, bermartabat, berkelas dunia, begitu. Oleh karena itu di otak kita sekarang masing-masing latihan belajar bimbingan soal segala macam itu coba dilupakan Bapak Ibu. Tetapi fokusnya adalah membangun budaya belajar. Jadi anak itu jangan mulai masuk isinya cuma pelajaran latihan soal, latihan doa. Tetapi mari kita mulai membangun budaya belajar. Lah nanti untuk hasil belajar, prestasi belajar itu nanti tekniknya akan dikelola tersendiri oleh guru. Ibu bapak yang hormati, ini gambarannya di masa depan itu ada beberapa aspek yang diperlukan, yang kita sebut dengan 5 mind for the future. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu sekarang itu dalam proses pembelajaran itu diharapkan anak-anak ini yang perlu bapak ibu sosialisasikan kepada guru-guru nanti supaya berubah semua. Guru-guru itu kalau mengajar bapak-bapak, ibu-ibu itu harus bisa menjamin dalam setiap aktivitas belajarnya, mulai dari kemampuan mengingat, kemampuan memahami, kemampuan mengaplikasikan, kemampuan menganalisis, kemampuan mengevaluasi, sampai kemampuan mengkreasi, itu harus bisa kita tanamkan di anak-anak. Nah, nanti dari sini akan saya beri contoh, sehingga pembelajaran di madrasah itu sekarang sudah harus berubah, Pak. Yang istilahnya Pak Direktur yang sudah dideklarasikan di mana-mana dan menjadi ketetapan Direktur SKK yang disebut dengan revolusi pembelajaran. Ini baru proses kognisinya seperti ini. Nah, nanti di dalam membekali aspek pelajarannya atau aspek kognitifnya, itu anak-anak harus diajari, anak-anak diajak belajar, bukan diajari sekarang. Jadi kondisikan agar anak-anak itu bisa belajar, bukan hanya diisi kelasnya, tapi anak-anak itu terampil nanti bisa mengisi sendiri. Aspek-aspek yang diberikan atau yang digali oleh anak-anak itu meliputi satu, fakta. Jadi kalau menerima apa-apa anak-anak itu supaya bisa menggali fakta, bisa menggali di baliknya fakta apa itu konsep, kemudian bisa menemukan yang di baliknya konsep itu apa, prosedur, kemudian sampai dia menemukan yang di baliknya prosedur, apa itu, metakognitif. Jadi dalam pembelajaran itu Bapak Ibu jangan cuma puas anak-anak bisa menjawab soal. Sekarang yang dipentingkan adalah kemampuan berpikir. Karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, dasar yang paling diperlukan di dalam membangun budaya belajar ke depan memang adalah membaca. Membaca itu senjata. Nah, karena itu sekarang PR Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya di dalam rangka mempersiapkan aksi dan sebagainya, coba dikampanyekan bagaimana budaya membaca itu tumbuh di kalangan guru, di kalangan kepala madrasah, pengawas, sehingga membaca itu menjadi budaya kita semua. Karena apa? Ada kelebihan-kelebihan di sini. Membaca itu ternyata Bapak Ibu mampu menstimulir pertumbuhan sel-sel otak dengan sangat signifikan di kepala kita masing-masing. Nah, pada
Padahal kondisi kita masih seperti ini. Di Indonesia itu masih 0,001% budaya membaca. Hanya 1 orang dari setiap 1.000 orang Indonesia yang suka membaca. Nah, membaca ini tidak ada batasnya. Apa yang perlu dibaca? Apapun objek bacaan anak itu ternyata manfaatnya besar, Bapak Ibu. Karena itu budayakan anak-anak mulai membaca buku cerita, buku pelajaran, buku apapun itu sama mempunyai manfaat besar. Jadi tidak harus yang dibaca harus buku serius terus. Itu nanti ototnya anak-anak di kepalanya akan besar-besar itu. Tapi membaca apapun sehingga anak-anak sampai gemar membaca. Nah, ini Bapak Ibu kondisi-kondisi kita yang tadi sudah diceritakan Pak Direktur, kondisi kita sekarang itu kemampuan anak-anak kita itu masih seperti ini Bapak Ibu. Kalau di tes kemampuan memahami sesuatu, padahal ini membaca ini bukan problemnya pelajaran bahasa loh Bapak Ibu. Ini diterjemahkan untuk semua mata pelajaran. Jadi asesmen kompetensi siswa Indonesia ini atau asesmen kompetensi minimal ini tidak ada hubungannya dengan mata pelajaran. Tetapi dia bermanfaat memberikan umpan balik kepada seluruh guru mata pelajaran. Karena kemampuan membaca itu bukan sekedar membaca, tapi dia kemampuan meresap, kemampuan menangkap segala pesan yang sifatnya deskriptif maupun gambar yang ada di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kenapa kok orang diukur gini? Karena orang hidup itu sebelum berbuat dia harus bisa membaca kondisi sekitarnya. Nah, kondisi bangsa Indonesia ini menangkap sesuatu itu kemampuannya masih 30% Bapak Ibu yang maksimal. Rata-rata 70% yang rendah. Karena itu Bapak Ibu masih mudah dikacaukan dengan medsos, digoda lewat segala macam, gampang berbenturan. Itu karena begini Bapak Ibu. Kalau ingin menyelesaikan ini berarti kompetensi membacanya harus ditingkatkan. Kemudian di sini literasi numerasi itu bukan pekerjaan matematika, ini cuma salah tulis. Tapi literasi numerasi itu sebenarnya adalah kemampuan menggunakan perhitungan-perhitungan baik yang berupa angka maupun yang non-angka di dalam kehidupan untuk menyelesaikan, untuk menafsirkan berbagai hal yang di depan. Nah, kemampuan bangsa Indonesia dalam PISA itu masih 29% yang memenuhi batas minimal itu masih 29%, yang 71% itu di bawah Bapak Ibu. Nah, kemudian ada literasi sains, itu bukan pelajaran IPA, bukan Bapak Ibu. Ini pelajaran apapun, tapi yang disebut dengan literasi sains itu adalah kompetensi kemampuan menggunakan bukti-bukti, menggunakan data-data untuk mendukung sebuah argumentasi di dalam merespon kehidupan. Itu yang disebut dengan literasi sains. Ini bangsa Indonesia masih 40%, ini kondisinya, yang tuntas. Yang 60% masih di bawah ketuntasan. Nah, rendahnya kemampuan bangsa Indonesia inilah yang kemudian kita angkat dengan menyelenggarakan aksi di madrasah, kemudian asesmen kompetensi minimal di sekolah dan madrasah yang diselenggarakan Kemendikbud. Ini kondisi kita. Saya langsung saja Bapak Ibu supaya tidak lama-lama. Ini hanya menunjukkan dalam kaitan untuk merespon aksi madrasah atau AKM itu di madrasah tadi sudah digeberkan namanya revolusi pembelajaran. Diharapkan sekarang Bapak Ibu pemahaman kita tentang pembelajaran di madrasah ini dibongkar. Pikiran kita harus berubah dari masa lalu. Jangan kaku-kaku. Kita harus bisa memberikan ruang, karena itu sekarang yang disampaikan Pak Direktur itu, kita memberikan inovasi-inovasi. Itu nanti inovasi itu mau dimanfaatkan bagaimana, itu kita tidak akan tuntun seperti zaman-zaman dulu. Kita hanya kasihkan rambu, kita kasihkan arah, tapi bapak-bapak ibu di madrasah itu biar berani untuk mewujudkan masing-masing dalam bentuk yang dibutuhkan.
oleh kondisi lingkungan siswanya. Nah, sehingga ada beberapa ruang di KMA 184 ini yang sudah dilahirkan di Kementerian Agama. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, sampai yang pertama untuk melakukan rekayasa struktur kurikulum. KMA 184 itu sekarang mensahkan Bapak Ibu. Kalau zaman dulu kalau ada kurikulum dari pusat itu kan seakan-akan keramat, nggak bisa dibantah apapun ya. Alhamdulillah di Kementerian Agama sekarang struktur kurikulum saja itu madrasah boleh memodifikasi Bapak Ibu. Tentunya sesuai dengan koridor yang ada, itu juga ada di KMA 184. Karena itu hukumnya teman-teman yang ada di wilayah, di kabupaten, teman-teman yang ada di pengawas maupun kepala madrasah, hukumnya fardhu ain untuk membaca KMA 184 ini. Kemudian tidak hanya memodifikasi struktur, sampai kalau diperlukan untuk mewujudkan keunggulan tertentu di suatu madrasah, perlu memunculkan mata pelajaran yang belum ada di tempat lain, yang di madrasah itu diperlukan, boleh. Di mana bolehnya? Tidak ada di KMA 184. Saya tidak perlu bacakan lagi supaya Bapak Ibu mau membacanya. Kemudian berikutnya yang keempat, kalau melaksanakan pembelajaran Bapak Ibu, jangan lagi konvensional seperti dulu, bahwa pembelajaran itu harus diterjemahkan setiap guru masuk 2 jam, kemudian gantian, setiap guru ngasih tugas, kalau 1 minggu gurunya 13, tugasnya berarti 13 pada anak, kita nggak peduli. Yang penting tugasnya dikerjakan anak, masalah jalan dipahami oleh anak, bermanfaat atau tidak, kita nggak peduli. Nah itu harus dihapus dari kerangka berpikir kita semua. Kita berpikirnya yang utama adalah bagaimana bisa membekali kemampuan berpikir anak-anak tingkat tinggi dan bagaimana pembelajaran itu betul-betul bisa diresapi oleh anak-anak dengan baik, ditangkap dengan baik. Oleh karena itu bentuk-bentuk pembelajaran itu harus dimungkinkan. Guru-guru itu jangan menerjemahkan segala hal, misalnya KD. KD itu di mana-mana di daftar kurikulum itu ya ditulisnya berurutan Bapak Ibu 1, 2, 3. Tapi kita selama ini menerjemahkannya linear dan bahkan dihukumi kaku. Yang tidak bisa berubah di dunia ini cuma 2 Bapak Ibu, Quran dan hadis. Kalau yang lain itu kalau urutannya mau dibolak-balik itu boleh. Karena KD yang ada di dokumen-dokumen kita, baik yang dikeluarkan Kemendikbud maupun Kemenak, itu kalau nggak diurut nomor kan mengurutkannya bisa kan Bapak Ibu, masa dimasukkan langsung di halaman semrawut gitu ya, nggak mungkin kan diurutkan. Tetapi itu tidak harus yang nomor 1 duluan, yang nomor 2 kemudian, berikutnya nomor 3 tidak harus begitu. Itu semua bisa ditata kembali oleh setiap guru sesuai dengan kebutuhan yang ada di tempatnya masing-masing. Karena itu mohon kepada Bapak Ibu pengawas, kepada guru, mari kita buka kreativitas inovasi kita untuk berani menyesuaikan dengan kebutuhan sekitarnya, sehingga pembelajaran di madrasah itu akan lebih dinamis. Nah, salah satu contoh dinamisnya nanti akan saya tunjukkan, termasuk sampai menentukan alat penilaian. Jangan lagi alat penilaian itu diterjemahkan seperti dulu. Ujian untuk penilaian akhir semester atau akhir tahun yang afdol itu kalau pakai ujian bersama seperti dulu, bentuknya sudah ditentukan dan semuanya tulis. Itu sekarang kita harapkan dihapus dari pikiran kita semua. Bahkan kita sekarang, saya diperintahkan Pak Direktur khusus untuk mengawasi, jangan sampai ada lagi ulangan-ulangan yang sifatnya bersama, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, itu membuat tidak munculnya inovasi dan keunggulan di setiap satuan pendidikan. Oleh karena itu yang keenam di KMA 184 itu, satuan pendidikan atau madrasah atau guru itu diberikan kebebasan menentukan alat penilaian belajar yang bermutu. Penilaian yang tertulis dengan yang non tertulis, yang tidak tertulis itu sama Bapak Ibu. Tes dan non tes itu sama derajatnya. Nggak bisa diterjemahkan, oh tes itu lebih tinggi dari non tes, tidak.
sama dengan penggaris dengan timbangan, itu sama. Penggaris itu untuk mengukur panjang, timbangan mengukur berat. Yang tidak boleh itu kalau sampai mengukur sesuatu yang tidak semestinya. Berat dihitung dengan meteran, nggak bisa. Tetapi tidak ada undang-undang penggaris itu lebih bobotnya lebih tinggi dari timbangan, tidak. Nah, oleh karena itu sekarang kita kembalikan pada guru, silakan diperbolehkan untuk merumuskan alat penilaian yang seinovatif mungkin. Nah, salah satu contohnya seperti ini, Bapak. Ini sebuah madrasah merancang sebuah penilaian, Bapak. Penilaiannya melalui satu proyek, termasuk pembelajarannya juga begini. Misalnya di sini ada mata pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, PPKN, PBOK, Matematika, IPS, BBP, kemudian Inggris, Bahasa Inggris. Itu saya berikan contoh ini satu madrasah, padahal ini ibtidaiyah, Bapak. Ini dalam pembelajaran tadi yang dimungkinkan di sini, misalnya pembelajaran itu bisa dilakukan secara kolaboratif. Jadi mengapa tidak? Kalau kita bisa melihat ini KD-KD-nya bisa kita himpun sendiri, disesuaikan, kemudian kita tentukan, madrasah menentukan ini proyek. Dibuat satu proyek untuk anak-anak, aku seorang arsitek dan pengusaha yang peduli hemat energi, untuk menerjemahkan yang ada di sini. Sampai penilaiannya juga direncanakan seperti ini. Pegang ini misalnya untuk penilaiannya, ini untuk penilaiannya atau untuk tugas proyek. Misalnya bahasa Indonesia mata pelajaran yang tadi banyak ya, untuk siswa kelas 6, ini siswa kelas 6 NI. Proyeknya membuat desain rumah menggunakan lampu hemat energi. Ini nanti anak-anak yang menentukan sendiri. Nah, nanti ringkasannya seperti ini. Kamu ada seorang arsitek, diberikan tuntunan seperti itu. Nanti anak-anak diminta untuk berinovasi. Nanti dengan demikian maka setiap KD-KD yang ada di mata pelajaran tadi terjawabkan dalam satu karyanya itu. Dan waktunya cukup panjang. Nih, coba tanggal 1 sampai 14 Desember. Ini kalau dia bisa menghasilkan kan betul-betul matang betul. Dan setiap hari itu didampingi oleh guru, menerjemahkan segala macam. Nah, ini topik desain ini sekilas saja menunjukkan. Nah, jadi alat penilaian itu bisa diwujudkan juga dengan begini, Bapak Ibu. Nanti hasilnya apa? Hasilnya seperti ini. Nah, nanti ini penilaiannya, ada rubrik penilaian dari karya-karya anak-anak. Nah, nanti wujud karyanya, ya, misalnya anak-anak rancang gini. Nanti anak-anak kan harus bisa menjelaskan mengapa dia mau buat model begini, mengapa lampunya begini, mengapa gini. Itu semua materi yang ada di mata pelajaran bisa dilihat di sana. Salah satunya contohnya seperti ini termasuk untuk mata pelajaran agama ini, PAI bahasa Arab. Misalnya dari sekian mata pelajaran, kemudian proyeknya adalah membuat buku biografi Ali bin Abi Thalib. Ya, nanti bagaimana dari SKI-nya, dari kurang lebihnya, bikinnya, bahasa Arabnya. Nah, kemudian nanti akan menghasilkan karya seperti ini. Oh, karyanya tadi gambarnya penilaiannya. Nah, nanti aktivitas anak-anak itu kayak gini. Jadi belajar di madrasah itu tidak harus kelasnya itu ada mejanya, gurunya ceramah. Ini guru-gurunya ini melihat anak-anak beraktivitas. Satu pekerjaan dilakukan bisa tim, bisa sendiri oleh anak-anak. Yang isinya itu ada berbagai macam aspek bisnis yang ada di dalamnya. Nah, di samping saya itu yang menjelaskan, Bapak Ibu itu jangan dikira itu mahasiswa. Tapi bahasanya juga seperti mahasiswa menjelaskan. Percaya dirinya luar biasa, leadershipnya biasa, analisis ekonominya mantap, penguasaan sainsnya mantap. Dia bisa menjelaskan detail tentang pekerjaan yang dibuat itu. Dia nanti punya konsekuensi masa depan, bagaimana keuntungan aspek ininya, bagaimana. Jadi kemampuan berpikirnya luas. Nah, model-model pembelajaran yang begini yang nanti kita harapkan bisa kita tumbuhkan di madrasah seperti ini. Jadi anak-anak itu tidak akan jenuh di sebuah madrasah yang tidak jenuh. Dia akan dinamis belajarnya, sehingga seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur, bahwa pembelajaran sekarang itu saingan beratnya itu bapak-bapak, ibu-ibu, itu ya tampilan yang ada di YouTube, Instagram. Kalau kita tidak bisa merancang pembelajaran yang
menyenangkan anak-anak bergairah di dalam sebuah madrasah, itu nanti anak-anak akan lebih cinta kepada YouTube, Instagram, dan sebagainya. Dan jangan dibayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang bergerak di madrasah ini sholatnya khusyuk, hafalan Qur'annya luar biasa. Kita kan nggak mengira inilah prototipe anak-anak kita masa depan yang betul-betul dari sisi akademis luar biasa, kompetensinya di dalam berbagai bidang luar biasa, kemampuan agamanya, riadonya, segala macam juga tidak kalah luar biasanya. Nah, ini program-program dalam satu semester segala macam sudah menyebutkan seperti ini. Demikian bapak-bapak ibu sekilas saya menjelaskan tentang asesmen kompetensi dan konsekuensi pembelajaran yang harus kita munculkan. Dalam hal ini yang perlu saya sosialisasikan di awal sosialisasi ini, jangan sampai asesmen kompetensi siswa Indonesia atau asesmen kompetensi minimal itu kita sikapi seperti dulu kita mengucapkan ujian nasional hanya dengan bimbingan belajar dan sebagainya, tetapi justru sasaran yang besar adalah menciptakan budaya belajar yang kondusif. Demikian bisa diperdalam dengan tanya jawab di antara kita. Silakan Pak Dr. Suwardi. Ya, terima kasih kepada Pak Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi yang telah memberikan penjelasan terkait dengan AKM dan aksi di madrasah. Kami persilakan Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya, resen dan mohon dibantu rekan-rekan host. Ini ada yang resen tapi belum diaktifkan tambahkan. Jadi tidak bisa di spotlight. Yang aktif aja. Silakan Bapak Ibu. Kalau belum saya baca pantun dulu kasih. Oh, semangat. Oke, saya pantun dulu. Ke kota Cirebon membeli kerupuk kulit. Kerupuk kulit dimakan bersama-sama. Semoga insan madrasah selalu kreatif dan inovatif mewujudkan madrasah hebat bermartabat kelas dunia. Ini bisa berpuisi ya. Nah, baru ini menambah pantun untuk menguatkan tadi. Ada kambing pakai kalung. Kalau ada kambing pakai kalung. Kalungnya biru, terendah batik. Nah, artinya terjemahkan sendiri. Wah, dengarkan serius. Saya silakan, ini sudah ada resen itu. Siapa? Silakan. Pak Sudirman mau bertanya? Ya. Silakan. Ini dulu Pak Kok Jawas dari Pak Laude Monasa. Silakan Pak Laude. Silakan Pak Laude. Terima kasih Pak Direktur Pak Kasubdit. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sangat terharu sekali setelah melihat materi yang dipaparkan. Keterharuan saya itu adalah setelah melihat adanya revolusi program pembelajaran di madrasah. Dan ini sebenarnya sudah lama ketika saya jadi siswa, ketika saya jadi guru, kerisauan ini rupanya terjawab sudah dengan program asesmen ini. Dan baru saja kami juga mengikuti asesmen untuk pengawas. Dan saya tahu bahwa asesmen yang saya ikuti itu tujuannya adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana kompetensi pengawas. Kalau pengalaman kami ketika waktu masih jadi guru, kebetulan saya juga pernah membantu di perguruan tinggi, itu kami memang perlu melakukan asesmen. Asesmen yang kami lakukan antara lain mengukur apakah calon mahasiswa itu sudah mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan ternyata dari hasil asesmen yang kami lakukan,
masih terdapat calon mahasiswa yang belum mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian kami buatkan program untuk bagaimana calon mahasiswa yang hasil asesmen tadi belum mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dia bisa mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan kami tetapkan program itu kami lakukan selama 3 bulan. Dan hasilnya, mahasiswa yang tadinya tidak mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, setelah melalui program itu, mereka bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar dan mengikuti program-program sebagaimana yang ada dalam silabus yang ada di kurikulum yang ada pada saat itu. Hanya yang menjadi problem, apakah asesmen ini juga diikuti dengan perubahan kebijakan-kebijakan yang lain. Salah satu contoh misalnya, dengan asesmen yang dilakukan oleh pusat, tentu apakah ada ruang bagi guru juga untuk melakukan asesmen sesuai dengan kebutuhan yang ada di lembaga atau di sekolah itu. Contoh tadi, misalnya siswa itu masih diragukan apakah memang calon siswa kita ini sudah mampu membaca Quran dengan baik dan benar, dan itu perlu dilakukan asesmen. Yang kaitannya dengan kebijakan yang saya maksud tadi adalah misalnya ketentuan beban mengajar guru, ketentuan jam mengajar guru, apakah setelah revolusi belajar ini masih diikat dengan aturan-aturan itu? Karena kadang aturan yang kita buat itu, saya sendiri rasakan, aturan yang kita buat itu ibaratnya seperti kita membuat sangkar, kemudian kita masuk dalam sangkar itu dan kita terpenjara di dalam sangkar itu. Oke, Pak Lambe, poinnya sudah kami pahami, ya. Pak Kasubdit menjelaskan, ya. Terima kasih. Ini poin-poinnya saja, karena masih banyak yang ingin bertanya, ya. Mohon maaf, ya. Terima kasih. Ya, selanjutnya kami persilakan. Tadi Mas Adi tadi kok hilang? Ya, Ifikasi dari Provinsi Jawa Barat. Ya, silakan Bu Evi. Silakan Bu Evi. Silakan Bu Evi. Terima kasih semuanya, Pak Direktur, terhormat Pak Kasubdit juga, Pak Lagi dan tim dari pusat serta hadir semuanya. Alhamdulillah. Ini sebelumnya laporan dulu Pak dari Jawa Barat. Alhamdulillah lumayan banyak yang ikut Pak untuk Zoom Pak dan yang lain. Alhamdulillah, terima kasih. Dan alhamdulillah Pak, ini mungkin saya bukan hanya aja mungkin dari yang pertama juga ya Pak, yang terkait di Jawa Barat itu rata-rata mereka itu terkendalanya itu kemarin itu untuk tatap muka itu dari gugus COVID dan dari Pemda gitu. Tapi ternyata sekarang dengan SKB 44 ini kan ternyata gugus COVID bisa diwakili oleh hanya dari Pemda saja. Dan mudah-mudahan di Jawa Barat untuk semester ini mudah-mudahan bisa tatap muka Pak, bisa tatap muka, dan mudah-mudahan nanti karena secara isian, secara kesiapan dari data periksa itu rata-rata di Jawa Barat itu hampir 90% sudah mengisi Pak, itu data periksa. Alhamdulillah. Dan untuk aksi Pak, mohon sekali lagi punten ini Jawa Barat nggak masuk dalam aksi apa ya? Oh, gitu, itu yang kemarin cuma instrumen uji coba Bu. Yang uji oh, coba nanti akan masuk. Itu uji coba karena kita mencari yang madrasah yang ekonomi rendah sampai tinggi, ada wakilnya masing-masing dari Indonesia Timur, Barat, Tengah, ada masing-masing. Jadi sampelnya kita cuma cari 188 kemarin Bu, jangan khawatir. Nanti berikutnya ya, sesuai dengan sip. Saya yakin dapat saya pasti nanti juga hasilnya pasti untuk semua madrasah di Indonesia ya Pak. Ya. Jadi mungkin kita menyesuaikan kita dari Barat dan kita menunggu nanti kedepannya seperti apa program-programnya, karena alhamdulillah untuk program-programnya ini kayak reguler segala macam insya Allah Jawa Barat juga memiliki kita. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih. Alhamdulillah. Selanjutnya Pak Sudirman Haji, salah satu haji ini Pak Kasubdit. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak
Direktur, Pak Kasubdit dan Pak Kasih dari KSKK. Saya Sudirman dari HD Provinsi NTT. Yang pertama terkait dengan aplikasi yang sudah dirilis atau diterbitkan oleh Direktur KSKK. Harapan kami adalah yang sudah disentil oleh Pak Kasubdit maupun Pak Kasih maupun Pak Direktur, seluruh aplikasi yang ada di KSKK dalam hal ini mungkin e-learning dan lain sebagainya itu bisa terintegrasi atau melink dengan EMIS, ya dengan EMIS maupun dengan Simpatika nantinya ke depannya. Yang berikutnya terkait dengan AKM maupun UBKD yang sudah kami ikuti selama ini, yang sudah dirilis oleh teman-teman Dikbud terkait dengan UBKD atau uji kompetensi berbasis daring itu, harapannya adalah kedepannya itu yang kita ujikan itu, karena sudah beberapa kali kami mengikuti simulasi yang dilaksanakan oleh teman-teman di Kemendikbud, itu masih banyak sekali terkendala infrastruktur maupun jaringan dan lain sebagainya. Oleh karena itu harapan kami KSKK bisa berkoordinasi dengan tim Pusmenjer yang di Dikbud itu bisa menggunakan jangan full online, jangan full online, karena AKM yang coba dirilis oleh teman-teman di Dikbud itu sangat mengganggu sekali kami yang ada di NTT terkait dengan jaringan. Yang terakhir itu simulasi skala besar terkait dengan siswa MTS maupun MA, itu hampir 50% yang tidak bisa mengikuti, sehingga hal-hal teknis ini bisa disampaikan, bisa sama-sama bersinergi antara KSKK maupun dengan tim Pusmenjer terkait dengan pelaksanaannya. Harapannya itu semi online saja, karena banyak sekali kendala terkait dengan pelaksanaan teknisnya. Walaupun pelaksanaan AKM kemarin kami tidak dilibatkan, hanya beberapa sampel, tetapi harapan kami ke depannya jangan turun online, Pak. Kasihan kami di madrasah yang ada di NTT ini banyak yang terakhir kemarin di jenjang MTS itu hanya 20% Pak yang mengikuti, yang lain tuh hampir tidak bisa mengikuti terkait SSB. Nah, bagaimana koordinasinya teman-teman? Oke, mungkin sudah kami pahami Pak Cahaya. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir di sesi ini silakan Pak Anwar Aulia, Jawas dari DKI Jakarta. Suaranya Pak? Ya, silakan. Pak Anwar suaranya nggak kedengaran, jadi nggak usah pakai headset, dicabut saja headsetnya. Dicabut aja headsetnya. Kabelnya dicabut Pak, kabelnya dicabut. Iya, langsung ke laptop. Iya. Sekarang kedengar Pak ya? Ya, Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasubdit, Pak Kasih yang saya hormati, Pak Direktur. Terkait dengan aksi Pak, jadi gini, ada salah satu binaan saya, itu yang kemudian ditunjuk pada uji coba aksi itu. Mereka ternyata melihat pada terfokus pada ketika soal yang diberikan itu dalam bentuk numerasi tadi, akhirnya mereka terfokus bagaimana menjawab soal tersebut. Saya tadi sangat terbuka pemikiran saya dengan apa yang di kasus disampaikan, bahwa nama indikator yang kita tekankan gitu ya. Tapi bagaimana pembelajaran berikutnya yang kita akan harapkan gitu. Nah, di sini mereka itu Pak terfokus hanya menjawab soal-soal yang modelnya memang seperti itu. Jadi pertanyaan saya, apakah memang juknisnya ini yang memang belum jelas diberikan kepada mereka terkait aksi ini, sehingga mereka hanya fokus pada bagaimana menjawab soal-soal dalam menghadapi aksi tersebut gitu Pak. Nah itu barangkali yang saya belum dapatkan hal seperti itu, sehingga mereka hanya tidak terfokus pada masalah soal aja gitu. Ya itu saja barangkali Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Anwar. Kami persilakan Pak Kasubdit. Terima kasih Pak Kasubdit. Pertanyaan Pak Laudi ini bagus sekali. Pertanyaan pertama ini bagus sekali. Apakah asesmen yang kita gulirkan, baik aksi maupun AKM yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, itu akan diikuti dengan perubahan kebijakan?
Ini saya tunjukkan dari materi yang tadi saya sampaikan, Pak. Jadi nah ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu perlu ketahui. Bentar Pak ya, saya tunjukkan gambarnya ya. Bahwa asesmen ini adalah awal, Pak. Awal nanti diagnostik itu adalah informasi awal untuk menentukan berbagai hal. Sehingga jangan khawatir, Pak, nanti itu kita sudah menyiapkan kebijakan-kebijakan ikutan dari nanti asesmen ini saat sudah kita gulirkan. Termasuk salah satunya bagaimana mendampingi guru untuk membaca hasil asesmen. Bagaimana mendampingi guru menindaklanjuti hasil asesmen, termasuk pendampingan untuk kepala madrasah, bagaimana mendampingi itu, sehingga bisa mewujudkan pembelajaran yang bermutu di madrasahnya, dan itu sangat penting. Jadi aksi asesmen ini, aksi atau AKM itu tidak akan menghasilkan manfaat apapun kalau justru tidak ditindaklanjuti dengan berbagai perubahan baik yang ada di madrasah maupun kebijakan, Pak. Jadi asesmen itu hanya awal data yang nanti akan memberikan informasi kepada kita semua, sehingga kita nanti akan memberikan kebijakan-kebijakan yang cocok gitu. Jadi kita ingin memperbaiki bagaimana pola kita nanti memberikan kebijakan itu tidak asal berkeinginan menetapkan kebijakan, tapi ada dasarnya hasil asesmen ini, Pak. Nah, termasuk nanti kalau efeknya bagaimana dampaknya kepada membangun perubahan budaya belajar di madrasah. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, saya lihat kelihatannya di antara kita semuanya belum membaca KMA 184 ya. Ini kelihatan sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon bantuan para pengawas semuanya, kepala-kepala madrasah, mulai dari RA, ya. Kalau RA tidak RA membaca KMA 792 tahun 2018 saja. Kalau dari MI, MA, MTS, kemudian para pengawas, tolong Bapak Ibu sempatkan membaca KMA 184 dan memahaminya, termasuk Bapak Ibu kasih semuanya. Karena di situ Bapak Ibu kita sudah memberikan ruang-ruang inovasi, ruang-ruang penyesuaian yang memang nanti perlu kita tindak lanjuti dengan upaya-upaya lanjutannya, sehingga semua kebijakan itu akan fokusnya satu, yaitu kepada mutu, termasuk simpatika segala macam, mau tidak mau nanti akan mengikuti kita, karena kita sudah membuat suatu perjanjian tersendiri juga dengan Direktorat BTK. Sehingga tapi ada syaratnya Bapak Ibu, ada prosedur yang dilaluinya, karena itu tolong dibaca KMA 184, kemudian juknis turunan yang sudah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendis, itu bagaimana penyusunan kurikulum tingkat madrasah ya, MI, MTS, MA, Bapak Ibu baca semuanya, itu terjemahan dari KMA 184, itu semuanya jelas. Kemudian bagaimana madrasah juknis untuk diversifikasi keunggulan madrasah. Ini sekarang kami sedang menindaklanjuti Bapak-bapak, Ibu-ibu, berbagai dokumen-dokumen tindak lanjut untuk madrasah-madrasah yang sudah berani mengambil keunikan, misalnya madrasah yang akan bergerak dalam bidang riset, madrasah yang akan bergerak dalam bidang sains, akademik, madrasah yang akan bergerak dalam bidang keagamaan, madrasah yang punya asrama, ini nanti akan kita adakan pertemuan juga. Itu bapak-bapak, ibu-ibu, ada ruang-ruang perhitungan struktur kurikulum jauh berbeda dengan sebelumnya. Jadi kita kasih ruang-ruang itu,
sehingga pembelajaran itu betul-betul bisa dibangun secara dinamis dan insya Allah tidak akan mengganggu perhitungan-perhitungan kesejahteraan guru, jamnya guru dan sebagainya. Bahkan kami sekarang sudah menyiapkan untuk tahun ajaran baru sesuai dengan instruksi Pak Direktur dalam rangka menerjemahkan arahan dari Pak Menteri, bahwa kita nanti di awal semester itu untuk madrasah aliyah dan sanawiyah kita sudah program bagaimana membuat matrikulasi awal di bulan-bulan awal untuk menguatkan kemampuan bahasa anak-anak, baik bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Nah itu nanti perhitungan-perhitungan jamnya jelas tidak bisa konvensional bapak-bapak ibu. Itu sudah kita nanti akan sosialisasikan tersendiri, kita tata tersendiri, sehingga anak-anak madrasah itu kita harapkan di semester pertama itu sudah mulai terbentuk budaya berbahasa yang baik bahasa Indonesianya, bahasa Inggris, bahasa Arab canggih sudah, sehingga dia mau membaca literatur dari manapun ke pengembangan ilmunya diharapkan sudah siap gitu. Nah, artinya kita sekarang sudah mulai siap untuk merancang, memberikan contoh kepada Bapak Ibu, merancang pembelajaran yang keluar dari kotak kejumutan yang selama ini ada. Dan kita memang sengaja dorong agar kita semuanya berani. Dan kami mohon bantuan nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu para pengawas itu untuk mendukung kondisi ini. Sehingga guru-guru itu betul-betul pikirannya lepas itu untuk bisa mewujudkan mutu pembelajaran. Jadi tidak ada lagi ketakutan saya nanti kalau begini salah enggak, membuat format begini salah enggak. Jadi kita sudah mengarahkan pada pembelajaran bagaimana bisa mewujudkan mimpi-mimpi pembelajaran masa depan. Kemudian yang kedua, terima kasih Bu Kasih yang sudah Jawa Barat siap, dan insya Allah lah nanti ada waktunya sendiri untuk menyentuh Jawa Barat itu ada sendiri Bu. Nanti jangan khawatir akan saya sentuh gitu ya. Berikutnya yang ketiga, harapan Pak Sudirman itu sudah kita persiapkan, insya Allah nanti akan ada aplikasi-aplikasi itu akan terintegrasi Pak, sekarang sedang dalam proses ini. Semuanya membangun termasuk aplikasi rapor digital ARD itu kemarin kita buatkan surat edaran. Kita sekarang sudah ingin membuat suatu platform yang menyatulah dalam semua aspek, tidak parsial dan itu satu sistem di dalam Direktorat KSKK. Kemudian harapan Pak Dirman tadi ya nanti kita komunikasi. Sekarang kita setiap minggu itu kita komunikasi dengan Ibu. Kemarin itu kita juga. Kemudian dari Pak Anwar Aulia, aksi yang kemarin diuji cobakan itu bukan pelaksanaan aksi Pak, itu baru uji validasi, uji reliabilitas instrumennya Pak. Jadi kebetulan saja ada titik-titik madrasah yang kita jadikan sampling untuk menguji instrumennya. Jadi instrumen yang akan dipakai tahun 2021 itu kita uji mulai sekarang Pak, sehingga betul-betul akurasinya tinggi. Nah, kemudian kalau yang dikeluhkan Pak Aulia ada madrasah yang masih fokusnya menjawab soalnya, ya itu yang akan kita perbaiki Pak. Sebenarnya soal aksi, soal AKM itu nggak usah dipersiapkan dengan latihan. Asal anak-anak budaya belajarnya sudah benar, itu mau dikasih pertanyaan apapun, kita sudah menyiapkan instrumen yang anak-anak akan bisa jawab itu. Anak-anak akan bisa jawab. Sehingga kita nggak usah bingung dengan instrumennya, karena jawabannya itu betul-betul memberikan ruang kepada anak itu untuk menjawab sesuai dengan imajinasi, kemampuan analisis, kemampuan evaluasi dan kemampuan kreasinya Pak. Jadi tidak seperti soal dulu yang jawabannya sudah dipastikan ini jawabannya A, ini jawabannya B, tinggal latihan soal untuk menghafalkan jawabannya gitu Pak ya. Ini sekarang tidak, justru kalau anak-anak yang begitu nanti nggak akan bisa menjawab, termasuk nanti di perguruan tinggi soal-soal masuk perguruan tinggi itu akan begitu kan Bu. Jadi jangan takut, sudah ini satu irama sudah.
Di perguruan tinggi nanti jangan diharapkan nanti misalnya energi kinetik rumusnya adalah A, EV kali setengah T atau apa, enggak akan keluar gitu. Kemudian dibuatkan soal cerita terus menjawabnya seperti dulu, diketahui ini, kemudian rumusnya ini, kemudian dihitung. Tidak, Pak. Rumus itu anak-anak diberikan kemampuan untuk mengkreasi sendiri, jadi dilepas-lepas itu, sehingga logika itu betul-betul berjalan. Kalau anak-anak kerjaannya belajar cuma menghafalkan rumus, itu akan mati, Pak, akan mati. Makanya mati itu akan tidak bisa hidup dalam mengapresiasi, karena dunia ini nanti tidak akan bisa cuma dengan satu rumus, dua rumus. Anak-anak itu daripada menghafalkan rumus, anak-anak ditanamkan bagaimana bisa memahami kehidupan, kemudian dia mengembangkan kalau kondisinya kayak gini, maka dia akan juga punya perhitungan-perhitungan untuk menyelesaikannya. Itulah literasi numerasi tadi, Pak. Jadi ini gerakan yang spektakuler, Pak. Insya Allah kalau kita ikuti bersama, karena itu kami mohon dukungan teman-teman yang ada di birokrat di provinsi untuk mensosialisasikan agar ide-ide ini cepat merambat, kemudian juga dukungan para pengawas, karena pengawas inilah mitra kami untuk mendampingi guru-guru. Walaupun nanti insya Allah tidak lama lagi kita akan lakukan pembekalan Pak untuk semuanya. Insya Allah di tahun 2021 ini memang programnya Pak Aulia, insya Allah Pak. Mungkin begitu, Pak. Ya, terima kasih Pak Kasubdit atas pencerahannya. Mohon izin Pak Kasubdit, ini nampaknya waktu sudah masuk sholat zuhur. Oh iya. Dan teman-teman yang bagian timur jangan-jangan sudah mau sholat asar ini. Ya, jadi sekali lagi terima kasih Pak Kasubdit. Untuk itu saya mau mungkin ada beberapa informasi awal lain Pak Dr. Fadi, sebelum bantutnya boleh ada informasi awal. Oke, silakan. Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin perlu disiapkan oleh teman-teman di setiap provinsi, terutama teman-teman kasih kurikulum. Kami di Direktorat membutuhkan percobaan kurang lebih 20 madrasah. 20 madrasah yang kami ajak untuk melakukan langkah-langkah gila dalam tanda petik positif. Ya. Nah, untuk itu mungkin satu provinsi mencalonkan gitu, baik negeri maupun swasta, madrasah mana yang kira-kira tertarik untuk ikut. Tapi ketertarikannya kalau bisa dari madrasahnya gitu. Jadi jangan dipaksa Bapak Ibu. Karena kami ingin membuat prototipe sebelum menggarap madrasah se-Indonesia. Kami akan mencari madrasah-madrasah tingkat sanawiyah dan aliyah dulu, itu sekitar 20 untuk melakukan langkah-langkah pembelajaran masa depan seperti tadi foto-fotonya yang saya sampaikan Bapak Ibu ya. Ini nanti akan kita mulai di samping yang sudah saya sampaikan dalam kesempatan ini. Untuk mempercepat nanti kita akan memilih 20-30 akan kita latih sendiri. Dan itu mohon bisa saya berikan peluang untuk dicalonkan, walaupun belum tentu nanti akan kami pilih. Karena kami nanti akan menyeleksi juga calon-calon itu betul-betul orangnya siap gila atau tidak, mulai dari kepala madrasah sampai gurunya. Kalau yang kira-kira berpikirnya masih seperti yang dikhawatirkan Pak Direktur tadi, nggak akan kami pilih. Betul-betul yang akan kami pilih adalah orang yang juga sama dengan yang diharapkan Pak Direktur tadi, kita pilih sehingga dia nanti akan dikasih tantangan apapun itu akan jalan. Kita butuh 20. Itu pertama. Kemudian kedua, yang perlu saya informasikan kepada teman-teman semua, ini baru sosialisasi pertama. Mohon dibantu oleh para kasih daerah maupun Pokjawas untuk mulai Bapak Ibu virusnya disebar sedikit-sedikit. Walaupun nanti kami juga akan melakukan sosialisasi yang lebih gencar lagi. Terus yang ketiga, mohon dibantu identifikasi madrasah-madrasah yang sudah punya asrama. Baik yang sudah punya asrama lama, yang sudah menyelenggarakan pembelajaran berasrama,
maupun yang baru membangun asrama tetapi belum digunakan, kami mungkin nanti akan melakukan webinar khusus Pak Kasih ya, pada sesuatu ya, kita akan khusus karena itu nanti juga akan menghasilkan sebuah peluang inovasi untuk pembelajaran madrasah berasrama, termasuk di sini baik yang umum maupun yang keterampilan dan sebagainya. Karena Pak Direktur sudah punya rencana-rencana tertentu yang nanti khusus. Mohon dikoreksi saja, nanti mungkin 1-2 minggu kita akan melakukan webinar khusus untuk madrasah yang berasrama. Nanti akan kita kasih challenge, tantangan untuk bisa di-SK-kan menjadi madrasah penyelenggara pembelajaran berasrama. Dan itu nanti treatment dari simpatikanya akan beda. Mungkin itu Pak tambahan-tambahan, moga-moga bermanfaat. Kalau ada kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantunnya atas pencerahannya. Ini pantunnya. Meraih cita tidaklah sulit, berikan dia intan berlian. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Kasubdit yang telah menyampaikan materi dengan sangat mencerahkan. Kita beri aplaus untuk Pak Kasubdit kita. Kemudian pantun kedua untuk Pak Direktur. Untuk Pak Direktur nih. Burung cendrawasih, burung tekukur, duduk bertengger di atas pohon akasia. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Direktur yang telah memberikan perhatian yang luar biasa kepada madrasah untuk menuju kelas dunia. Alhamdulillah. Sekarang untuk peserta ini, untuk peserta sekarang. Pantun untuk peserta. Ternyata dia tadi menyentuh pantun ini. Tunggu indah kota Balikpapan. Pantai Kemala terkenang selamanya. Sungguh luar biasa insan madrasah mensukseskan program-program Kementerian Agama. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih Pak Direktur, Pak Kasubdit, seluruh peserta, dan saya mohon maaf selaku moderator yang memandu acara ini bila ada sesuatu hal yang kurang berkenan. Insya Allah kita akan ketemu di lain kesempatan. Terakhir, mari kita akhiri kegiatan rakor pada pagi hari ini agar semua apa yang kita bahas pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai ketemu di lain kesempatan di channel yang berbeda. Dengan tetap semangat, jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak. Ya, semua selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Makasih Pak Jir, luar biasa. Makasih ya. Atekur. Ya, syukran. Terima kasih semuanya.